Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ini tentang sifat istiwa. Ya. Sifat al-istiwa itu di dalam Al-Quranul Karim disebutkan sebanyak 7 kali. Ini tempat yang pertama disebutkan sifat istiwa. Yang pertama di surah Al-A'raf ini. Yang kedua di surah Yunus. Yang ketiga di surah Ar-Ra'd. Yang ketiga di surah Taha. Sebentar. Yang keempat ya. Yang pertama di surah Al-A'raf. Yang kedua di surah Yunus. Yang ketiga di surah Ar-Ra'd. Yang keempat di surah Taha. Yang kelima di surah Al-Furqan. Yang keenam di surah Sajdah. Dan yang ketujuh di surah Al-Hadid. 7 tempat. Di semua tempat ini, di 7 tempat ini semuanya dengan lafaz thumma stawa 'alal arsy. Kecuali di surah Taha. Surah Taha itu teksnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy beristiwa. Jadi ini 7 tempat dalam Al-Quran menjelaskan bahwa Allah beristiwa di mana? Di atas arsy. Ya. Sekarang istiwa. Istiwa itu sifat dari sifat-sifat Allah. Ayo kita terapkan tadi kaidahnya. Bagaimana kaidahnya dalam istiwa? Kaidah yang pertama, yang kita harus menerapkan 3 hal pada sifat-sifat. Apa 3 hal tadi? Pertama, kita tetapkan sifat sebagaimana datangnya. Maka kita katakan istiwa, Allah beristiwa sebagaimana Allah kabarkan dalam 7 ayat dan dikabarkan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis. Yang kedua, apa tadi? Tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah beristiwa tidak sama dengan istiwa makhluknya. Yang ketiga, harus diputus segala keinginan dan ketamakan untuk melacak bagaimana kaifiatnya. Tidak usah berpikir bagaimana istiwanya. Ya, bagaimana beristiwa. Itu diputus semuanya. Ini 3 kaidah. Kalau kaidahnya Imam Malik tadi bagaimana? Ya, jadi ini sahih ya, masyhur dari Imam Malik. Datang dengan sanad-sanad yang kuat dari Imam Malik rahimahullahu taala. Beliau sedang duduk di majelisnya. Ya, maka datang orang kepada Imam Malik. Dan disebutkan dalam sebagian riwayat, orang ini dari ahlul bidah. Orang ini berkata, "Wahai Imam Malik, Ar-Rahman 'alal arsy istawa." Ar-Rahman di atas arsy-Nya beristiwa. Bagaimana istiwa itu? Maka mendengar pertanyaan ini memerah muka Imam Malik rahimahullahu taala. Ya, terbentang urat-urat nadi beliau. Saking marahnya Imam Malik dengan pertanyaan ini. Ini perhatikan ya, Imam Malik. Ya, semua orang mengenalnya. Dan itulah keimanan namanya. Seorang yang beriman kepada Allah itu tidak ada yang suka. Orang yang bertanya pelanggaran syariat. Apalagi ini bertanya tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau di masa ini naudzubillah, orang membolak-balikkan mana ayat, menafsirkan ayat seenak perutnya, kemudian membuat kedustaan. Ya. Di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala dianggap biasa-biasa saja. Ya. Bahkan ada yang dianggap sebagai tokoh. Dan sekarang ini semakin gila dia dalam hal tersebut, itu semakin dianggap juga di tengah orang-orang gila seperti dia. Ya, ditokohkan. Nah, ini yang menjadi repot di masa ini. Beda dengan Imam Malik, datang orang ini bertanya, merah muka beliau, terbentang urat-urat nadinya. Iya. Maka Imam Malik berkata, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu dimaklumi. Ya, dimaklumi secara bahasa. Saya akan terangkan mana istiwa secara bahasa. Wal kaifu majhul. Adapun bagaimana istiwanya itu majhul, tidak diketahui. Iya, kita tidak tahu bagaimana kaifiatnya. Wal imanu bihi wajib, tapi beriman bahwa Allah beristiwa adalah wajib. Itu ada di dalam ayat yang kamu baca. Was-su'alu anhu bidah, dan kamu bertanya bagaimana istiwa, itu adalah apa? Itu adalah bidah. Maka Imam Malik perintah supaya orang ini dikeluarkan dari majelisnya. Nah, ucapan Imam Malik ini rahimahullahu taala ini menjadi kaidah ahli sunnah di dalam semua sifat-sifat. Tanya ya sifat apa? Semua seperti itu. Ya. Pertama, sifat itu maklum, dimaklumi.
kaifiatnya tidak diketahui, beriman tentang sifat itu adalah wajib, bertanya tentangnya adalah apa? Adalah bid'ah. Itu kaidah Imam Malik. Ya. Dan di atas kaidah Imam Malik ini berjalan seluruh para ulama sebelum Imam Malik maupun setelahnya. Sebelum Imam Malik maupun setelahnya. Ya, al-istiwa dalam bahasa Arab itu punya 4 makna. Punya 4 makna. Yang pertama bermakna al-ulu. Bermakna ketinggian. Iya. Ketinggian. Yang kedua bermakna al-irtifa. Bermakna yang di atas, ke atas. Iya. Al-ulu itu seperti langit ini ya, itu kan tinggi, itu ulu namanya. Ya, irtifa seperti menara ini misalnya dia tinggi ke atas, itu dia meninggi. Ya. Kemudian as-sa'ud. As-sa'ud itu yang teratas. Ya. Karena itu dalam bahasa Arab debu dikatakan sa'idan dalam bahasa Arab. Bahasa Arabnya debu apa? Sa'idan. Kenapa sa'idan? Sebab debu ini dia dari lapisan bumi dia yang paling atasnya. Tidak ada debu di bawah. Kalau dia di bawah namanya tanah. Jelas ya? Ya. Kalau paling atas itu namanya apa? Debu. Dalam bahasa Arabnya sa'idan. Maka yang paling atas itu as-sa'ud. Kemudian yang keempat, istiwa dalam bahasa Arab juga datang bermakna al-istiqrar, tetap. Ya, dia yang tetap. Ini 4 makna istiwa. Ini dimaklumi. Jadi ketika disebut Allah beristiwa di atas arsy sudah jelas. Apa istiwa dalam bahasa? Jelas ya? Karena itu saya katakan terjemahannya itu dikatakan beristiwa, jangan diterjemahkan bersemayam. Bersemayam itu dalam bahasa Indonesia itu raja duduk di atas kursi kan bersemayam namanya. Atau seorang yang duduk di atas suatu bersemayam. Ya, dalam 4 makna tadi ada makna duduk di situ? Hah? Nggak ada. Kan begitu? Karena itu penggunaan apakah Allah duduk atau tidak? Nah, ini pembahasan menetapkan sifat namanya. Dan kaidahnya ahli sunnah hal yang seperti ini tidak boleh kita katakan iya, tidak boleh kita katakan tidak, kecuali dengan dalil. Kalau dia bilang Allah duduk, apa dalilnya? Kalau dia bilang Allah tidak duduk, apa dalilnya? Tanya. Yang seperti ini didiamkan karena kita tidak punya ilmu tentangnya. Ini dari masalah-masalah apa? Masalah-masalah gaib yang kita tidak punya ilmu tentangnya. Karena itu tidak boleh dikatakan bersemayam di atas arsy. Ini penerjemahan yang keliru. Iya. Nah, ini ada beberapa penerjemahan ya di dalam kalimat-kalimat seputar sifat yang keliru.